Gerah memang rasanya kalau melihat begitu gampang tersebarnya berita-berita yang gemes ya sama yang nyebarin ya? Gemes ketika malah mungkin ada orang yang dengan bangganya mengatakan ini saya tahu banget nih, terus dia nggak tahu apa-apa, cuma dia nyebarin soto aja. ya berarti ya? Iya makanya, nah bagaimana juga Anda juga tidak terjebak karena ini sudah ada sanksinya ya, sudah ada sanksi secara pidana. Kita akan berbincang dengan Abimanyu Wahyu Hidayat, pakar telematika yang sudah kami hadirkan untuk memastikan gimana caranya supaya jempol kita nggak menjadi harimau kita nih. Gitu kan istilahnya ya. Dasar pemikirannya dulu, kenapa hal ini masih terjadi ya? Sebenarnya kita bicara soal budaya. Ya. Kalau kita bicara budaya, mari kita lari ke saat kita mulai TK, SD, SMP, SMA. Ya, semua kalau ditanya sama guru, siapa yang tahu jawaban ini? Saya pengen duluan. Siapa yang duluan? Ya, Padahal belum tentu tahu. Belum tentu benar. Oke. Ya, kan? Kemudian kalau abis ujian kita ingat dong, ulangan umum atau apa? Yang keluar duluan, wah jawab dulu, sampai keluar duluan, kayaknya bangga. Padahal nilainya mungkin 6,5 nanti dia gitu. Yang keluar belakangan, bisa ulang dia bisa 9. Oke. Tapi dia pengen duluan. Kalau balap lari oke lah. Tetapi hal-hal yang di sini untuk menjadi duluan selalu menjadi suatu yang keistimewaan. Berarti budaya ya? Iya, kita bisa bilang satu kebiasaan dulu. Oke, gitu kebiasaan. Ya. Nah, sekarang saat kita masuk kepada pergaulan, di pergaulan saat seseorang sampai bisa langsung saya biar ngomong gitu, tahu nggak? Nanti nih gini atau saya bilang, Bar tahu nggak nanti sore ini ada begini. Kok Abah tahu? Gitu kan dari mana? Abah. Kan orang kan suka ngomong gitu di pergaulan kan. Benar. Dan mereka seolah-olah yang bisa mengetahui duluan mendapatkan satu value. Wah ini orang hebat nih. Keren nih, tahu banyak gitu. Karena lebih dahulu pasti dia bilang punya pergaulan yang lebih baik, punya konektivitas yang lebih baik atau sering baca. Jadi maksud Abah orang mendapatkan kesenangan, orang mendapatkan kepuasan ketika menyebarkan berita yang belum tentu benar. Belum sering menyebarkan, tetapi kepuasan dia untuk menjadi yang pertama dulu. Ya, nah saat dia sudah menjadi yang pertama, sekarang terjadinya adalah manusia ini akan berlomba-lomba. Ya, setiap mendapatkan suatu informasi, sekarang pergaulan dia tadi cuma sama pertemanan yang 50 anak per kelas gitu kan. Kemudian sampai kuliah tambah banyak, di kerja tambah banyak. Saat di jejaring sosial, teman dia bahkan ratusan ribuan. Katanya teman, ya. Padahal bukan teman juga, itu membaru koneksi, kenalan juga enggak, ketemu di jalan yang nggak pernah. Belum lagi kalau ternyata beli ya. Fotonya bisa palsu, Nah, saat di situ dia bisa mendapatkan informasi kemudian langsung sebar karena kebutuhannya apa? Agar dia menjadi yang pertama, dia tentu bergaul dengan orang-orang juga yang seolah-olah menyebarkan informasi yang pertama. Ya, dan untuk menjadi yang pertama apa? Detik itu terhitung kan. Jadi untuk itu mereka tidak lagi melakukan verifikasi. Dapat langsung dibaca diteruskan. Bahkan tidak pernah baca sampai detailnya. Oke, berarti itulah yang akhirnya membuat pemerintah itu udah mulai gerah, khawatir karena semakin menggila ini ya orang-orang yang tanpa verifikasi main sebar. Iya, ini tadi kan masyarakatnya. Sekarang kita lihat ada faktor bisnisnya di sini. Oke. Utamanya bisnisnya apa? Jadi si penyebar hoax ini dia tahu banyak masyarakat yang lebih suka dengan berita-berita yang kayak gini ya kan, yang nggak jelas. Kenapa? Kita gesernya lagi apa? Berita misalnya yang kayak Kompas TV. Dalam menyampaikan berita harus covering both side. Jangan pasti dulu ya kan. Ada banyak pertimbangan, banyak langkah artinya ya. Nah kalau berita yang lain orang-orang biasa, individu, dia langsung sebarkan aja, nggak pakai tanya-tanya lagi. Paling nanti dikoreksi, Anda salah, salah gua, ups. Cuma begitu aja. Seolah-olah tidak merasa bersalah, hanya sekedar menyampaikan berita, padahal efeknya ke teman-temannya. Ya kan, nah sekarang di sini ada suatu bisnis di mana bahwa kalau kita di situs bisa berbeli iklan kan, yang namanya Google AdSense. Nah, semakin banyak yang datang ke situs tersebut, semakin banyak yang view aja, itu value dia akan naik gitu loh, rating dia akan naik, kemudian direkod sama Google karena semakin ramai. Bahkan satu berita yang biasa saja dipecah sampai 4-5 paragraf, padahal beritanya sebetulnya biasa saja normal, dipotong-potong. Tujuannya apa? Agar ada orang semakin lebih banyak viewersnya. Ya, nah oke. Setelah itu berarti ini target dia utama. Nah, pelaku kedua adalah orang yang mendapat keuntungan dari permintaan, order. Tolong dong bikin kasus cerita ini, saya nggak suka nih, umpamanya persaingan politik mulai atau persaingan lain sebagainya. Persaingan obat-obatan bisa, persaingan barang, produk apapun bisa. Jadi yang membuat itu penyebaran semakin parah. Ya, dibuatnya seperti itu, dengan demikian otomatis jadi ada yang meminta, ada yang mengorder, dan ini ada yang bisa meladeni untuk mengangkat suatu hoax dengan jaringannya, sampai penyebar-penyebarnya, maka hoax ini akan naik. Ya kan. Ketiga memang orang yang memang sudah niat, dia sendiri punya jaringan, biasanya partai-partai lah, dia juga sudah punya timnya, punya apanya, ya tim cybernya untuk menyebarkan informasi
yang mungkin mendiskreditkan yang lain-lain. Tapi gini, Mbak, tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana kadang-kadang ini dipergunakan untuk mendiskreditkan orang lain, menyebarkan fitnah. Kalau kita bicara juga tidak hanya sekedar, ya ini hanya sharing informasi, tapi juga hal-hal yang bersifat bohong dan ada hukumnya. Undang-undang ITE sendiri kalau menurut Abbas ini sudah mampu membuat orang jera atau ini masih... Atau masih cukup lemah undang-undangnya, nggak kuat? Udah cukup kuat. Kalau kita bicara sekarang soal yang namanya berita yang mengenai yang terkait dengan hoax, itu ada dalam bab yang terlarang. Oke. Gitu loh. Kalau ada bab yang lain dia bilang kalau kesalahan melakukan ini gitu ya hukumannya. Nah, kalau bab terlarang sudah dibilang tidak rangkaiannya dari mulai pasal 26, 27, 28 itu yang nggak boleh asusila, perjudian, kemudian sampai yang termasuk soal hoax gitu loh, menyebarkan berita palsu. Ya, nah dengan demikian di sini berarti sebenarnya undang-undangnya sudah cukup, gitu loh. Tetapi mungkin tindakan dari pemerintahnya misalnya pada saat dulu untuk melakukan penangkapan untuk misalnya sampai diblokir itu cukup lama prosesnya, ya kan? Nah sekarang dipersingkat dengan cara apa? Adanya revisi undang-undang. Dengan adanya revisi ini berarti apa yang dilakukan? Sekarang pada saat diketahui ada suatu berita hoax, langsung pemerintah bisa melakukan pemblokiran. Oh, langsung ada pemblokiran. Ya, bukan beredel ya. Bukan beredel. Oke, bicara soal blokir dan beredel, apakah itu juga berlaku untuk beberapa situs yang headline-nya bombastis tapi tidak sesuai dengan isinya? Itu masuk hoax nggak? Kalau sekedar seperti itu masih dianggap sesuatu promosi saja. Ya pemerintah juga nggak asal yang kayak gitu. Kalau kita lihat, tapi kan masyarakat Indonesia hanya melihat judul, kepala berita. Nah, yang namanya hoax itu kan hoax sebetulnya kembangan dari fake. Kalau fake sekedar memalsu berita. Sedangkan kalau hoax itu dia membuat berita ini sehingga membuat masyarakat terpengaruh. Gitu ya, tujuannya agar masyarakat terpengaruh dengan berita ini dan kemudian kalau semakin banyak yang terpengaruh akhirnya lebih meyakini berita yang hoax ini. Ya kita bayangkan sekarang tadi yang kalau umpamanya di sini mengcover adalah berita harus benar, sedangkan yang bikin hoax di sini selalu dia membawanya iming-imingnya apa? Cerita di balik berita. Gitu loh. Kejadiannya kan gini sebenarnya nggak seperti itu. Yang benar adalah begini. Ini gitu. beberapa contoh-contohnya ya di turn back hoax ini ya. Iya, ini adalah satu gerakan juga yang diinisiasi supaya orang-orang ini semakin lebih waspada mengenai berita-berita hoax, sedikit lebih bijaksana sebenarnya kalau kita lihat ya, Bah ya. Bukan sedikit, harusnya seperti ini masyarakat di sini dan ini sudah dicetuskan kan. Yang mencetus bukan pemerintah loh. Ini masyarakat sendiri kan dan kemudian malah didukung sama pemerintah. Ini deh coba kita baca ini cukup lucu ya, korban hoax Om Telelet Om nih. Kenapa dia? Kan ini kan juga kemarin cukup viral dan terkenal di mana-mana sehingga ada lagi nih katanya ada korban. Iya, kemudian kecelakaan. Padahal memang eksiden. Iya, ini dikatakan katanya padahal jadi institusinya juga bisa menjadi tempat untuk mengklarifikasi beberapa hal artinya ya. Nah, ini ada faktanya. Ini faktanya seperti ini. Oke, kalau kita lihat juga ini kita bisa kembali. Banyak yang kasus soalnya kemarin 411, 222. Artikel terbaru nih. Ada ceramah Panglima TNI ini juga nih baru nih. Ya kalau kita lihat tidak benar. Bahkan disebutkan ya beredar broadcast melalui aplikasi apa, melalui situs mana. Jadi orang-orang juga yang mungkin cepat sekali mendapatkan seperti ini bisa langsung mengklarifikasi. Tapi kalau kita lihat tentunya kan harapannya adalah bagaimana orang-orang ini bisa lebih waspada dan kalau bisa hoax ini bisa langsung diputus saja begitu. Langsung diputus. Masalahnya kan kalau kita dapat WhatsApp broadcast itu kan susah di trace ya siapa yang lebih awal. Bagaimana cara kita melapor itu, Bah? Enggak susah. Sebenarnya kalau ada WhatsApp yang kayak gitu bisa. Berarti kita bisa masyarakat siapapun bisa melaporkan. Bisa melaporkan, ya dari suatu konten akhirnya dari WhatsApp diterima kan kemudian direferensikan, dilaporkan bisa mulai ke mereka ini atau langsung ke pemerintah ya ke Kominfo juga ada alamatnya ya. Nah disampaikan ke situ mungkin bukan untuk langsung bilang itu hoax, bisa jadi kita hanya untuk melakukan klarifikasi. Apakah berita ini benar atau tidak? Tetapi jangan nunggu jawaban dong, tinggal datang ke situsnya kemudian mencari sendiri pasti ada untuk search-nya kan, gitu loh ya. Nah di sini otomatis akan semakin berkembang ya. Dan mereka ini timnya sudah banyak loh. Saya dengar malah sampai 30.000 orang. Ya gitu loh. Mereka tapi tidak tim yang terstruktur. Ya cuma tersebar. Mereka semuanya mempunyai concern masing-masing lah akan hoax di sini, ya kan? Hati-hati. Penyebar hoax tidak akan senang dengan adanya tim yang kayak gini. Artinya mungkin ada strategi baru. Ya. Strategi barunya ada 3. Pertama bisa menyusupkan orang-orangnya mereka ke dalam tim yang anti hoax ini untuk mengacaukan pemikiran yang tadi dikiranya hoax kemudian disampaikan tapi ini kayaknya benar loh. Ini kayaknya salah misalnya. Dibilang kejadian misalnya kita lagi di Jakarta, dibilang kejadian Ambon. Ada yang sudah melakukan klarifikasi misalnya bahwa itu tidak benar. Tetapi ada 2-3 orang si penyusup ini misalnya dia bilang tapi sebelumnya kayaknya benar, kayaknya gini. Nah, ini yang di Jakarta akan terpengaruh karena jauh untuk akses ke Ambon. Ya kan? Nah, kita harus mengantisipasi.
Paling tidak tim yang di situ harus mengantisipasi, itu satu. Yang kedua adalah nanti diakali dengan membuat program-program atau situs-situs anti hoax lainnya. Yang seolah-olah jadi juga ini anti hoax, tetapi sekedar hanya untuk membuat masyarakat jadi melihat nggak hanya semuanya mereferensi ke turn back hoax di sini, tetapi mulai cari anti hoax A lah, anti hoax B lah. Nah, yang Jadi ketiga mencoba untuk yang mengacaukan ketiga, pikiran ya. di hack. Oh, di Yang ketiga akhirnya yang kayak gini kan kasihan, mereka Betul. sudah niatnya baik, Iya. bagus demi masyarakat, tetapi merugikan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan tangible dan intangible, mereka melakukan penyerangan ke Terakhir singkat saja Pak, berarti apa yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk akhirnya tidak menjadi korban dari berita-berita hoax ini? Oke, langkah-langkahnya saya bilang semuanya berdasarkan pakai huruf S. Apa tuh S Ya. yang pertama? S yang pertama selektif memilih teman. Gak Selektif. semua ada teman di sini kita klik jadi kawan. Oke, S ya. kedua? S kedua kita simak setiap berita yang masuk, ya jangan cuma diacuhkan. Yang ketiga adalah kita saring. Masih S kan? Kita saring, dia tidak yang benar yang salah. Kemudian kita simpulkan. Kita bisa punya nalar kok. Apakah ini sebenarnya kira-kira masuk akal atau tidak? Kalau gagal kita menyimpulkan, kita selidiki. Selidikinya bukan jadi investigator, cukup lihat situsnya yang diambil sumber mana, kayaknya nggak terkenal atau abal-abal ya sudah lupakan. Tapi kalau memang benar masih benar, kita sikapi. Ya, kita sikapi, kita berikan pendapat kita. Sebetulnya ini benar atau salah ataupun ada tambahan-tambahan dari kita. Ya. Setelah kita sikapi di sini, action kita apa? Pertama kita bisa, kalau memang benar bagus, kita bantu sebarkan. Karena sesuatu yang baik, why not? Ya, kalau memang benar baik, kita sebarkan. Tetapi kalau tidak, ya kita sahuti kembali kepada si pengirim, kita bilang, Anda salah, yang Anda benar seperti ini. Kita harus kasih tahu sama dia. Kalau dia tidak kapok, dibilang salah, dia tetap meneruskan lagi, dia tidak delete, dia punya konten, berarti kita tahu dia bagian dari tim penyebar dari ini. Tim tadi. Ya. Jangan sampai itu jadi bagian Ya, dari itu setelah ya. kita bisa sahuti, kita juga bisa stop. Stop ya. Berarti kita nggak diteruskan, dan terakhir kita bisa simpan. Nah, Nah, ini dia. semuanya pakai SSS ini. Pakai SS itu ya. Kenapa kita harus simpan? Kalau kita simpan, suatu saat ada lagi hal yang sama dari orang yang lain mengendarkan yang sama, kita nggak perlu repot melakukan tahapan ini dari nol lagi, Karena langsung kita berikan udah punya referensi. kesimpulan. Oke. Tinggal berikan Terima kasih That's it. Abah Abimanyu. Ternyata